Pada suatu ketika di kayangan, sepasang dewa dan dewi melakukan sebuah kesalahan yang sangat berat, sehingga mereka dijatuhi hukuman untuk menjalani kehidupan sebagai hewan di bumi. Sang dewa berubah menjadi anjing bernama Situmang, sedangkan sang dewi berubah menjadi babi hutan bernama Celeng Wayungnya. Waktu pun berlalu. Suatu hari, putra mahkota kerajaan Pajajaran, Sungking Purbangkala dan rombongannya yang sedang berburu berhenti untuk beristirahat di hutan. Tanpa sepengetahuan mereka, Celeng Wayung yang bersembunyi di semak-semak. Setelah rombongan Sungking Purbangkala pergi, Celeng Wayung yang kehausan menemukan tempurung kelapa berisi air seni Sungking Purbangkala. Tanpa menyadari akibatnya, ia meminum air tersebut dan akhirnya hamil. Beberapa bulan kemudian, Celeng Wayung melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Namun, dengan terpaksa ia meninggalkan bayi itu di hutan. Sungking Purbangkala menemukan bayi tersebut dan membawanya ke istana. Bayi itu kemudian diberi nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, hingga banyak raja dari berbagai kerajaan lain datang untuk melamarnya. Namun, semua lamaran ditolaknya, hingga persaingan memperebutkan Dayang Sumbi menyebabkan peperangan. Untuk menghindari konflik, Dayang Sumbi mengasingkan diri ke hutan. Ia tinggal di sana ditemani oleh anjing kesayangan ayahnya, Situmang. Suatu hari, saat alat tenunnya terjatuh, Dayang Sumbi bersumpah jika siapapun yang mengambilnya, jika lelaki akan ia jadikan suami, dan jika perempuan akan ia jadikan saudara. Tanpa diduga, ternyata Situmang mengambil alat tenun itu, sehingga Dayang Sumbi harus menepati sumpahnya. Akhirnya, Dayang Sumbi menjadikan Situmang sebagai suaminya. Dari pernikahan ini, lahirlah Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi remaja yang kuat dan pandai berburu. Suatu hari, Dayang Sumbi memintanya untuk berburu rusa di hutan. Ditemani oleh Situmang, Sang Kuryang memulai perburuannya. Hari itu, Sang Kuryang tidak dapat menemukan satu ekor pun rusa di hutan. Ia pun mulai cemas bagaimana jika ia tidak dapat menemukan hewan buruan untuk makan malam. Akhirnya, dia menemukan seekor babi hutan. Situmang menyadari bahwa babi hutan itu adalah Celeng Wayungyang. Ketika Sang Kuryang melepaskan anak panahnya, Situmang melindungi Celeng Wayungyang sehingga ia terbunuh oleh anak panah Sang Kuryang. Takut menghadapi kemarahan ibunya, Sang Kuryang menyembelih Situmang dan mengambil hatinya, lalu menyerahkannya kepada Dayang Sumbi yang tanpa curiga mengira hati itu berasal dari rusa. Dayang Sumbi memasak dan menikmati hati yang dibawakan oleh Sang Kuryang. Namun, setelah mengetahui bahwa yang dimakannya adalah hati Situmang, ia sangat marah dan kecewa kepada Sang Kuryang. Dalam kemarahan yang memuncak, Dayang Sumbi tanpa sengaja memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi. Terluka dan kecewa, Sang Kuryang melarikan diri dari rumah, meninggalkan ibunya. Dayang Sumbi menyesali tindakannya dan memohon pengampunan kepada para dewa. Sebagai imbalan atas tapanya, para dewa memberinya hadiah berupa kemudahan dan kecantikan abadi.
Setelah bertahun-tahun berkelana, sang kuryang ditakdirkan untuk kembali ke hutan tempat ia dibesarkan. Ia tak menyadari bahwa wanita cantik yang ditemuinya adalah ibunya sendiri. Dan ia pun jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Sang kuryang melamar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun hendak menerima lamaran tersebut. Namun, ketika melihat bekas luka di dahi sang kuryang, Dayang Sumbi menyadari bahwa pemuda itu adalah anaknya sendiri. Ia pun menolak dan menetapkan syarat yang mustahil. Dayang Sumbi meminta sang kuryang untuk membendung sungai Citarum dan membuat sebuah perahu besar dalam satu malam sebagai syarat pernikahan mereka. Sang kuryang dengan percaya diri menyanggupi tantangan tersebut. Sang kuryang bekerja keras sepanjang malam dengan bantuan makhluk halus. Ia hampir berhasil menyelesaikan perahu dan bendungan sebelum fajar tiba. Dayang Sumbi yang cemas meminta bantuan para wanita desa untuk mengibarkan selendang merah agar terlihat seperti matahari sudah terbit. Sang kuryang mengira bahwa fajar telah tiba dan ia gagal menyelesaikan tugasnya. Melihat bahwa fajar telah tiba, sang kuryang pun menjadi frustasi dan marah. Ia menendang perahu besar yang telah ia buat hingga terbalik. Perahu tersebut berubah menjadi Gunung Tangkupan Perahu. Sang kuryang yang marah terus mengejar Dayang Sumbi. Namun Dayang Sumbi memohon kepada Sang Hyang Tunggal untuk menyelamatkannya. Atas permohonannya, Dayang Sumbi diubah menjadi setangkai bunga jaksi. Sang kuryang yang tak mampu menemukan Dayang Sumbi terjebak dalam kesedihan dan kemarahan. Akhirnya ia menghilang ke alam gaib, meninggalkan dunia manusia, dan kisahnya berakhir dengan misteri yang melingkupi Gunung Tangkupan Perahu.